Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya, yang udah mensupport channel saya. Semoga dicukupkan rezekinya dan diberi kesehatan serta umur yang panjang, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Dan yang baru menemukan channel saya dan apabila menyukai video-video saya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa tekan bel notifikasinya teman-teman ya, agar saat saya upload video teman-teman yang pertama menontonnya. Oke teman-teman, malam ini saya mau bercerita ya, bagaimana sih seorang TKW Taiwan itu yang sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Menjadi seorang TKW Taiwan itu susah-susah gampang. Dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, sebelum teman-teman itu mempunyai niat atau mempunyai keinginan pergi ke Taiwan atau kemanapun, seperti ke Hong Kong, ke Saudi, terus ke Singapura gitu ya, teman-teman harus benar-benar memikirkan, benar-benar meyakinkan hati teman-teman, apakah hati teman-teman benar-benar siap menerima resikonya menjadi seorang TKW. Karena tuh menjadi seorang TKW itu otomatis kan kerja sama orang, ikut orang. Jadi kita harus mengikuti aturan orang yang kita ikuti, teman-teman. Tidak boleh semaunya sendiri, seperti kita di dalam rumah kita sendiri. Kalau mau enak-enak ya di rumah kita sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi saya sering mendengar cerita atau keluh kesah, baru kerja 1 bulan udah pengen pulang, baru kerja 3 bulan udah pengen pulang, katanya nggak kerasa, katanya kerjanya berat. Namanya juga ikut orang teman-teman ya. Ya kerasan nggak kerasan, kalau memang udah diniati menjadi seorang TKW ya harus dikerasan-kerasanin ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak kerasan itu teman-teman ingat, pertama teman-teman ingin kerja menjadi seorang TKW itu apa, terus teman-teman harus ingat banyak modal atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk menjadi seorang TKW. Kita berangkat beberapa hari udah pengen pulang, pengorbanan kita atau biaya kita belum kembali, itu rugi kalau menurut saya. Kalau menurut saya rugi banget teman-teman ya. Jadi itu sebelum berangkat tuh teman-teman harus berpikir, risikonya tuh sangat berat bila dijalani oleh orang-orang yang niatnya itu tidak 100% untuk menjadi seorang TKW. Jadi teman-teman tuh gimana ya, jadi harus bisa membandingkan antara ikut orang, antara kerja di rumah sendiri dengan rumahnya orang, itu memang berbeda teman-teman ya. Kalau di rumah kita sendiri kita bisa bangun siang, bangun seenaknya, mau nyapu ya itu nyapu kono, gelem nyapu ya kono, ora gelem nyapu ya wis gitu. Kalau di rumah sendiri kan, apalagi kalau lagi males, badan gak enak, itu boleh seperti itu. Kalau di negeri orang atau ikut orang tidak bisa seperti itu teman-teman. Pena ara pena, awak sehat ra sehat yo tetap kerja, sakit ya tetap kerja, seperti itu. Walaupun badan kita kurang sehat, kita tetap harus kerja,
tetap melakukan aktivitas rutinitas seperti apa seperti itu. Dan kalau ketemu majikan yang baik atau bagus itu ya alhamdulillah. Tapi namanya juga apa nih teman-teman ya, nasib itu kan gak sama, orang itu gak sama teman-teman ya. Ada yang sarapan harus beli sendiri, sakit harus usaha beli obat sendiri, ada yang gak peduli, itu juga ada. Jadi teman-teman itu kalau mau menjadi TKW itu teman-teman harus berpikir, benar-benar berpikir gimana baiknya gitu. Ada yang baik ada, baru kelihatan nggak enak badan aja, kamu sakit ya, ayo ke dokter gitu. Ada yang kalau sarapan itu tanya, kamu mau sarapan apa? Itu ada juga. Kalau majikan itu baik tanya, kamu pengen sarapan apa gitu, ditanya terus dibelikan. Tapi kalau yang nggak baik, sarapan kuno sakarepe dhewe gitu, ada itu teman-teman ya. Ada yang cuek, ada tuh, nasib-nasiban teman-teman ya. Teman ya terjeda. Aduh, majikan saya viral ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu ingin jadi TKW itu tuh benar-benar dipikirkan lebih dulu, dimatengkan gitu. Jangan sampai baru 1 bulan minta pulang, baru 3 bulan minta pulang. Itu nih risikonya besar banget ya teman-teman ya. Nanti kita kena denda. Terus kan kita juga kesini itu kan pakai biaya kan, apalagi potongan belum habisan itu nanti pasti didenda ya kan gitu teman-teman ya. Udah belum berhasil didenda lagi kan, sayang teman-teman gitu. Dan yang udah sampai ke Taiwan ya baratnya ya dikerasanin lah, banyak-banyak sholawat istighfar ya. Ya menurut agamanya masing-masing lah, minta sama yang maha kuasa gitu aja gitu. Kadang itu kalau melihat temen gitu ya, belum sampai berhasil udah pulang dengan gak membawa hasil, itu kasihan. Kenapa niatnya dulu gak dimatengin gitu, kasihan banget ya teman-teman ya. Ya kalau ibaratnya kalau ingin enak-enak aja ya di rumah saja. Ya teman-teman harus berpikir, namanya juga ikut orang ya harus menuruti aturan yang orang yang kita ikuti seperti itu. Waktunya masak ya masak, waktunya bersih-bersih ya bersih-bersih. Kalau sambil jaga lansia ya harus dijaga dengan hati-hati, jangan sampai terjatuh, jangan teledor, jangan ditinggal kemana-mana. Apalagi kalau lansianya masih ina ini itu teman-teman, yang jalannya pelan-pelan itu, waduh itu bahaya itu kalau ditinggal teman-teman, bisa-bisa jatuh. Nanti kalau jatuh kita yang kena masalah lagi seperti itu. Saya juga itu jaga nenek itu masih ini, walaupun saya sambil masak itu ya sering saya lihat gitu kan, dia sukanya nonton TV, tapi masih kuat ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu banyak kejadian itu, jangan sembrono kalau jaga orang tua itu ya harus dijaga, yang benar-benar dijaga. Kecuali kalau memang dia udah compong itu apa ya, yang udah tidur gak bisa apa-apa itu, nah bisa ditinggal. Tapi ya tetap kalau bisa jangan lah. Kalau saya nggak berani. Yang lebih bahaya lagi itu yang masih ina ini itu, kadang dia jalan sendiri ke kamar mandi gitu ya, takutnya kepleset jatuh, itu loh resikonya besar teman-teman ya. Orang dulu tuh ada temen ya meninggal gitu ya, enggak meninggalnya itu
meninggalnya itu ya meninggal, nggak diapa-apain, cuma waktu itu meninggalnya itu nggak sama majikan gitu, dipanggil loh, diinterogasi sama polisi gitu. Karena ini kok bisa meninggal, kenapa gitu, diinterogasi sama polisi. Di sini tuh seperti itu teman-teman ya. Kalau yang dulu itu kan saya yang jaga yang nenek yang dulu itu meninggalnya saya nggak ada deh, saya belum pulang. Jadi dokter mungkin maghrib gitu ya, sekitar jam 5 jam 6 dokter itu udah ini nanti sekitar jam 6 dia udah meninggal gitu ya. Jadi di rumah sakit itu jam 4 persiapan pulang, jam 5 bawa pulang, terus jam 5 pulang, dibawa pulang kan teman-teman ya, terus dibaringkan di tempat kasur. Saya belum pulang, masih di rumah sakit apa itu memasin barang-barangnya. Dia udah sampai di rumah, dibaringkan. Pas saya masuk rumah dia langsung gak ada kok. Begitu saya masuk gitu ya, terus saya nengokin ke depan pintu kamar itu, saya lihat oh nenek tidur gitu ya. Terus aku cuci tangan ke kamar mandi, udah pada nangis, nggak tanya nenek udah gak ada gitu ya. Tadinya juga apa itu yang pihak ngerias itu, kok nggak ada polisi datang, nggak apa-apa ini memang udah waktunya meninggal gitu, harusnya ada laporan ke kepolisian gitu ya. Memang udah waktunya meninggal sih, bukan kecelakaan meninggalnya seperti itu. Jadi di sini teman-teman tuh kalau jaga lansia harus benar-benar dijaga, jangan ditinggal, tahunya jatuh gitu. Kalau ditinggal masa itu ya jangan pleng gitu, jangan ditinggal sampai lama, jangan bentar-bentar dilihat gitu ya. Begitu teman-teman, kalau menjaga lansia itu seperti itu, risikonya itu besar gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menjadi TKW itu ya memang harus benar-benar siap, jangan 1 bulan pengen pulang, belum finish minta pulang, rugi teman gitu. Rugi temenan maksudnya gitu, kita belum berhasil kok gitu ya. Ingat, kalau saya ingat berangkatnya, saya selalu betapa menderitanya saya berangkat ke di penampungan itu 8 bulan. Jadi di dalam penampungan itu saya sudah berkata dalam hati saya nggak akan pulang sebelum sukses gitu. Begitu teman-teman, dari dulu, dari sebelum, karena teman-teman udah berangkat ya, aku ini belum berangkat, masih di penampungan, terus dari lurah penampungan gitu saya teman-teman itu teman-teman. Majik aku krosok jadi juga ya sekarang musim panas sih. Oke teman-teman ya, kiranya saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi itu pesan saya, kalau teman-teman ingin benar-benar menjadi TKW yang sukses, TKW yang benar-benar ingin merubah nasib kehidupan kita yang tadinya seperti apa dan ingin menjadi yang lebih baik lagi, harus ditanamkan dalam hati kita, diyakinkan dalam hati kita bahwa kita harus siap menerima risikonya menjadi seorang TKW, dan kita siap harus menjalaninya dengan ikhlas tanpa beban, agar kita itu mudah menjalaninya dengan senang hati teman-teman. Karena pekerjaan seberat apapun, kalau kita jalaninya dengan senang hati, dengan menikmati pekerjaan kita dan ikhlas, insya Allah ya pekerjaan itu tidak merasa berat atau kita tidak terbebani. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat, juga menghibur teman-teman semua, menjadi inspirasi teman-teman semua. Tetap semangat,
yang sudah ada, yang sudah menjadi TKW tetap semangat. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan diberi kecukupan rezeki dan kesehatan, umur yang panjang, manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.